Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 manajemen akan membawakan sebuah materi yaitu tentang perusahaan Mens Republik. Adapun kelompok 6 yaitu Jahra Abukoria, Didah Rahmawati, Yopi Pujinauri, Herna Herlina, dan Dara Ayu Kristi. Bagaimana materi selanjutnya? Mari kita bahas bersama-sama. Kolaps atau bangkrut memiliki arti keadaan sebuah perusahaan yang menderita kerugian besar hingga jatuh atau dapat disebut dengan gulung tikar. Penyebab kebangkrutan sebuah perusahaan dikarenakan kerugian yang dialaminya. Artinya perusahaan tersebut memiliki kondisi keuangan yang tidak sehat. Sedangkan pailit dalam kondisi keuangan yang sehat pun ia dapat dinyatakan pailit karena utang. Salah satu perusahaan yang sempat kolaps yaitu perusahaan Mens Republik. Sukses di usia 20 tahun. Yasa Paramita Singgih, seorang anak muda kelahiran 1995, pendiri Mens Republik merupakan merek pasien khusus pria yang berdiri tahun 2014. Di usia muda dan sudah memiliki pengalaman pahit dalam berbisnis, pastinya tidak banyak dimiliki oleh setiap orang. Pantang menyerah dan bangkit dari kebangkrutan membuat Yasa kini menjadi miliarder di Indonesia. Visi Mens Republik ke depan adalah menjadi pilihan utama pasien bagi setiap pria muda di Indonesia. Visi PT Paramita Singgih adalah menjadi perusahaan pemilik consumer goods berbasis online terbesar dan terbanyak di Indonesia. Adapun biografi Yasa Singgih, beliau adalah anak muda kelahiran Bekasi 23 April 1995, lahir di keluarga yang sederhana. Kedua orang tua bekerja di kantoran. Anak bungsu dari 3 bersaudara pasangan Marga Singgih dan Wanti Sumarta ini banyak menghabiskan waktunya untuk bermain saat masih sekolah. Ia menyelesaikan sekolah dasarnya di SD Ananda. Namun, saat ia duduk di bangku SMP Surya Dharma, ayahnya terkena serangan jantung, sehingga harus melakukan operasi. Tentunya operasi tersebut membutuhkan uang banyak. Ayahnya kemudian menolak untuk melakukan operasi. Ia lebih memilih menggunakan uang pengobatannya untuk membiayai pendidikan anak-anaknya termasuk Yasa Singgih. Kejadian itu membuat Yasa Singgih mulai berpikir untuk mencari penghasilan sendiri. Bermula menjadi MC, berbisnis lampu hias, bisnis kaos, hingga akhirnya nekat membuat desain baju dengan aplikasi Microsoft Word. Namun, dari 24 kaos yang ia buat, hanya terjual 2 buah kaos saja. Kemudian, ia pergi ke Tanah Abang untuk mencari kaos dan dijual kembali. Ia membeli berlusin-lusin dan membawanya pulang ke rumah. Yasa kemudian memulai menjual lusinan kaosnya tanpa disertai strategi marketing yang bagus. Sedikit demi sedikit, kaosnya mulai banyak yang terjual. Ia akhirnya berhasil menutupi modal jualannya. Setelah itu akhirnya mulai merencanakan bisnis dengan matang. Pada tahun 2014, Yasa kemudian kembali mendirikan bisnis kaos yang sempat ia tinggalkan. Kali ini ia benar-benar serius ingin membangun usaha fashion dengan nama bendera PT Paramita Singgih. Yasa pun membuat label Mens Republik sebagai penyedia fashion pria khusus anak muda, mulai dari kepala hingga ujung kaki. Ia bangkit dan berusaha melihat peluang bisnis yang belum dimiliki pengusaha lain. Gabungan dari 3 hal untuk bisnis Mens Republik, diantaranya brand, e-commerce, dan media lifestyle pria. Karena kejelian dalam melihat peluang serta strategi bagus yang ia lakukan boleh dibilang smart dan sangat milenialis. Kisah singkat berdirinya perusahaan Mens Republik. Mens Republik merupakan perusahaan yang tidak langsung berdiri sukses seperti sekarang. Perusahaan ini berawal dari Yasa yang tertarik dengan dunia fashion dan ia mulai karirnya dengan berjualan kaos yang ia beli dari Tanah Abang, kemudian dijual kembali kepada temannya via online. Uang hasil dari bisnis kaosnya kemudian digunakan Yasa untuk membangun sebuah kedai kopi. Tidak tanggung-tanggung, bahkan Yasa sempat memiliki 2 cabang sekaligus dalam kurun waktu 1 tahun. Namun malang, bisnis kedai kopi milik Yasa pun bangkrut setelah mengalami kerugian mencapai 150 juta. Membuka media sosial Mens Republic Commerce tidak hanya akan ditawarkan berbagai macam produk, namun juga akan mendapatkan edukasi lifestyle di dalamnya.
Karena itu, inovasi yang dilakukan Men's Republic tidak menciptakan teknologi spot yang baru atau website yang baru. Awalnya, Yasa menjual produk Men's Republic secara daring, seperti media sosial, aplikasi chatting, dan lain sebagainya. Melihat perkembangan zaman yang semakin modern, di mana teknologi dan digital berperan aktif dalam segala aspek, tidak terkecuali ekonomi dan bisnis, pria usia 22 tahun ini pun kini mengalihkan semua pembelian melalui website. Bahkan, ia tengah merancang 3 version website, di antaranya 1.0. Website versi ini adalah untuk belanja dan jual beli yang saat ini sudah dijalankan oleh Men's Republic, dan versi yang kedua adalah 2.0, yakni website e-commerce tapi lebih fokus terhadap konten. Penyebab kebangkrutan perusahaan ini yang pertama, perencanaan atau planning bisnis yang tidak efektif. Saat itu, Yasa mendapatkan ide menjual kaos nggak sengaja. Yasa ngambil barang dari Tanah Abang, terus dijual kembali ke temannya melalui media online, dan ternyata itu menghasilkan. Yang kedua, yaitu tidak memiliki tujuan yang pasti. Yasa membentuk usahanya tersebut masih sangat standar, belum memiliki logo, label, dan semacamnya. Karena pada saat itu Yasa belum memiliki tujuan untuk usahanya dan hanya mengambil untung dari menjual kaos yang posisi dia sebagai distributor. Yang ketiga yaitu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Yasa sempat membangun sebuah kedai kopi. Tidak tanggung-tanggung, bahkan Yasa sempat memiliki 2 cabang sekaligus dalam kurun waktu 1 tahun. Namun malang tak dapat ditolak, bisnis kedai kopi milik Yasa pun bangkrut sehingga mengalami kerugian mencapai 150 juta rupiah pada tahun 2013. Yang keempat yaitu networking yang sempit. Yasa sangat hanya menjual kepada teman-temannya via online, belum banyak orang yang mengetahuinya. Untuk selanjutnya yaitu penyebab sukses perusahaan Men's Republic. Yang pertama yaitu memiliki planning yang matang. Yang kedua, memiliki manajemen yang baik. Yang ketiga, memiliki strategi bisnis yang mumpuni. Yang keempat, pemasaran yang efektif. Yang kelima, inovasi dan kreativitas yang tinggi. Yang keenam, networking yang luas. Kunci untuk memulai bisnis yaitu keberanian. Kunci untuk mengembangkan bisnis yaitu keilmuan, dan kunci untuk bertahan lama adalah keteguhan. Kutip Yasa Paramitasinggi, Presiden Men's Republic. Kunci untuk memulai bisnis itu keberanian. Kunci untuk mengembangkan bisnis itu keilmuan. Dan kunci untuk bertahan lama adalah keteguhan. Yasa Paramitasinggi, Presiden Men's Republic. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6 manajemen tentang perusahaan Men's Republic yang pada akhirnya perusahaan ini bangkit kembali. Salam dari kami para pengusaha muda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.